dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya yang berstatuskan janda tersebut yang tadinya menjauh bahkan katanya ingin memutuskan secara sepihak, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan ijabahnya sampai-sampai si janda tersebut akhirnya tidak mau ditinggalkan dan ingin menikah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Pada kesempatan ini insya Allah saya akan meng-sharekan sebuah pengalaman salah satu subscriber yang meminta bantuan dan berkonsultasi langsung kepada saya melalui chat WA dan sebagian dengan telepon, sebagian juga dengan video call. Dikarenakan beliau salah satu yang meminta bantuan kepada saya ini ingin menarik pasangannya yang berstatuskan janda. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala beliau diperlihatkan salah satu video yang saya upload di YouTube. Sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala beliau juga bisa langsung berkonsultasi kepada saya dan meminta bantuan. Di antaranya bisa kita lihat di sini ada sebuah nama kontak yang bernama di sini adalah yang saya tutup ini adalah nama ya. Akan tetapi saya kasih kontak di sini tarik janda supaya saya teringat bahwasanya kontak ini ingin menarik salah satu pasangan yang berstatuskan janda. Ya. Video kali ini saya sharekan dikarenakan beliau juga saat berkonsultasi kepada saya ada beberapa pertanyaan yang mungkin juga ini sama dengan pertanyaan yang sama dengan si bapak ini yang juga meminta bantuan kepada saya. Silakan disimak apabila mungkin pertanyaannya sama. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala setelah beliau berkonsultasi dan meminta bantuan kepada saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya yang berstatuskan janda tersebut yang tadinya menjauh bahkan katanya ingin memutuskan secara sepihak, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan ijabahnya sampai-sampai si janda tersebut akhirnya tidak mau ditinggalkan dan ingin menikah. Masya Allah. Bagaimana kisah selanjutnya? Bagi Anda yang mungkin penasaran silahkan disimak dan sebelum saya lanjutkan bagi Anda yang mungkin baru bergabung, silahkan diklik dulu tombol subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya kepada saudara dan rekan-rekan kita semua. Baik, saya lanjutkan. Pada suatu ketika saya menerima sebuah chat dari si abang ini ya, yang meminta dibantu untuk menarik pasangan yang berstatuskan janda. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon maaf Pak mengganggu waktunya. Setelah saya melihat video Bapak di YouTube, saya ingin berkonsultasi sama Pak Ustadz soal hubungan saya yang saya jalani dengan kekasih saya. Saya sudah menulis dan mengamalkan wafak pahtoitilin nahtotilin, tapi belum ada reaksinya. Ya, mohon doa dan sarannya Pak Ustadz. Nah, seperti itu. Kemudian saya jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi, mau mengamalkan sendiri atau dibantu Pak? Kemudian beliau juga menjawab, mohon dibantu Pak kalau Pak Ustadz gak keberatan. Dan akhirnya saya meminta foto target, nama target, dan nama beserta alamat si bapak tersebut, subscriber tersebut untuk saya bantu. Kemudian saya kasih arahan untuk sementara bacakan ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir 9 kali setiap selesai sholat fardu. Niatkan untuk menarik hati dan cintanya target Pak. Nah ini sambil menunggu pengerjaan yang saya perbantukan. Kalau sudah selesai nanti saya kabari lagi. Kemudian sekitar tanggal 16 Mei 2025, beliau memberikan chat kepada saya, Assalamualaikum Pak, selama proses pengerjaan ke dia, yang mau saya tanyain sikap saya ke dia harus gimana Pak? Apa biasa saja atau cuek aja? Soalnya si target ini super sibuk orangnya. Nah bagi Anda juga yang mungkin berkonsultasi dan sedang menerima bantuan dari saya, silahkan disimak jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Biasa saja Pak, ya tidak usah lebay, tidak usah mengejar-ngejar, terus kemudian lalu sering menelpon, tidak usah, biasa saja ya. Kemudian beliau menjawab, baik Pak.
Kemudian setelah paketan bakaran yang sudah saya selesai kerjakan, akhirnya saya berikan resi pengiriman dari saya. Assalamualaikum, silakan ini resi pengirimannya untuk ongkir COD. Nah, jadi bagi Anda yang mungkin meminta bantuan kepada saya, biasanya saya kasih sebuah paket yang nanti ongkirnya itu COD. Jadi nanti dibayar ongkirnya kepada kurir saat paket tiba di tempat Anda. Kemudian beliau memberikan balasan kepada saya sekitar pukul 14.01. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, nanti saya info kalau paketnya sudah sampai. Iya Pak, siap. Nanti kalau saya kurang paham, saya tanyakan lagi, mohon bantuannya. Kemudian beliau menyimpulkan sebuah chat dari saya, tata cara yang sudah saya kirim. Jadi yang pertama dilakukan itu menggantung foto dulu ya Pak Ustadz. Untuk menggantung fotonya dilakukan jam berapa ya Pak lebih tepatnya? Nah, bagi Anda juga yang mungkin memiliki pertanyaan sama seperti ini, silakan simak jawabannya. Jawabannya adalah gantung foto bisa kapan saja, ya, bebas. Kemudian pada sekitar tanggal 22 Mei, berarti sekitar 6 hari setelah konsultasi itu, beliau menghubungi lagi kepada saya, Assalamualaikum Pak Ustadz, mau kabarin kalau paket sudah saya terima. Jadi sekitar 6 hari ya paket dari saya kirim ke beliau, tapi belum saya kerjakan karena masih nyari-nyari lokasi buat gantung fotonya. Kemudian saya jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Pak, Alhamdulillah, gak apa-apa. Kemudian beliau mengecat lagi kepada saya, Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, kalau misalnya saya gantung di bawah tempat tidur, boleh nggak? Nah, ini jangan sampai Anda lakukan. Saya jawab, tidak boleh. Ya, jadi foto itu saya sudah kasih tulisan sebuah ayat dan doa. Jadi usahakan jangan digantung di tempat-tempat yang sekiranya terhinakan. Kalau di bawah tempat tidur mungkin nantinya akan kita hinakan. Entah kita nantinya akan mendudukinya atau dan lain sebagainya, nanti akan ada di bawah kita, sedangkan tulisan yang di belakang foto itu adalah sebuah ayat Al-Quran dan kalimah-kalimah tauhid. Jadi saya sarankan tidak boleh digantung di bawah tempat tidur ya. Usahakan digantungnya agak atas supaya tidak terlangkahi dan lain sebagainya. Kemudian beliau menjawab, baik Pak, maaf Pak, kalau di atas pelafon rumah gimana Pak? Nah, kalau di atas pelafon itu silakan ya, jadi atas pelafon boleh. Yang penting nantinya tertiup angin langsung. Dan beliau juga memberikan chat pada sekitar hari Selasa, Assalamualaikum Pak Ustadz, tadi malam udah saya lakukan bakaran yang pertama. Dan nanti malam insya Allah saya lakukan untuk yang kedua Pak. Tapi nomor WA saya lagi diblok sama target. Kemudian saya jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tidak masalah Pak. Baik Pak Ustadz. Dan beliau melanjutkan chatnya kepada saya, Pak Ustadz, nanti malam saya akan melakukan bakaran yang kedua. Mohon dibantu doanya. Karena sampai sekarang WA saya masih diblok Pak. Kemudian saya jawab pada sekitar hari Rabu, jangan mau dadakan Pak, ini bukan tahu bulat, semua ada prosesnya. Ya, jadi kita harus memahami bahwasannya ini bukan tahu bulat. Kalau tahu bulat mungkin bisa kita tunggu, kita pesan. Misalkan Pak, saya pesan 5.000, itu bisa kita tunggu paling sekitar 5 menit kelamaan ya. Nah, ini bukan tahu bulat. Ini kita sedang berdoa kepada Allah, meminta tolong kepada Allah agar membalikan hati yang tadinya benci menjadi rasa cinta yang mendalam. Nah, ini. Jadi ini kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita berikhtiar dengan doa. Kemudian boleh menjawab, qabil tu Pak Ustadz. Akan tetapi pada sekitar pukul 23:04, sekitar pukul 11 malam, beliau memberikan chat yang sangat menegangkan kepada saya. Tapi bagi saya ini bukan hal yang sangat menegangkan, karena ini saya sudah biasa menangani hal-hal seperti ini, dan ini adalah semuanya adalah proses. Beliau memberikan sebuah chat yang isinya sebagai berikut. Maaf Pak, ini saya dapat balasan dari dia seperti ini. Jadi gimana Pak, mungkin beliau agak bingung ya, setelah digantung foto kok malah tambah rudet. Nah, kita lihat bagi Anda yang mungkin penasaran apa hasil screenshot dari percakapan antara si target janda tersebut kepada subscriber ini. Kita lihat di sini. Isinya adalah, aku kasih kesempatan buat kamu ngomong. Waduh, ini dari targetnya ya. Silakan. Untuk yang terakhir kalinya. Kamu mau ke Jambi silakan, tapi jangan harap kamu bisa buat aku mau balik lagi ke kamu. Dengan sikap kamu ini, kalau kamu sampai ke Jambi, kamu akan lihat sendiri aku akan nikah dengan orang lain. Waduh, ini ancaman yang sangat menyeramkan ya bagi si subscriber tersebut. Waduh. Jadi katanya kalau kamu sampai ngedatengin saya,
waduh, saya akan nikah sama orang lain. Waduh, ini mungkin beliau agak sedikit aneh ya. Kenapa ya setelah digantung foto kok tiba-tiba malah tambah parah, dia mau malah nikah dengan orang lain. Nah, ini bukan hal-hal yang aneh ya. Bagi kita yang mungkin sedang berikhtiar dan berdoa, ini biasa saja dikarenakan ini semuanya adalah proses ya. Perlu kita yakini ini bukan tahu bulat, tapi ini adalah proses meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah media doa yang ditulis di belakang sebuah foto dan bakaran ya. Kemudian ternyata Masya Allah pada sekitar pukul 12 siangnya, Masya Allah ya, ini adalah sebuah keanehan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang diperlihatkan. Tadi malam dia ngancam-ngancam ya, si janda tersebut ngancam-ngancam, katanya kalau kamu datang ke tempat saya, kamu akan lihat saya akan nikah dengan orang lain. Wah, tiba-tiba pada pukul 12.43 sekitar selang 12 jam ya, sekitar selang 12 jam si subscriber tersebut memberikan chat kepada saya, alhamdulillah Pak Ustadz, blokirannya sudah dibuka. Oh, cuma di antara kita tidak mendahulukan buat memulai komunikasi. Intinya sama-sama nahan. Wah, akhirnya saya kasih emot ketawa saja seperti itu. Kemudian beliau memberikan lagi chat kepada saya, assalamualaikum Pak Ustadz, saya belum jadi ke Jambi. Nah, ini nama saya tutup ya, karena ini merupakan sebuah privasi yang tidak boleh saya bocorkan. Dia juga melarangnya kalau saya ke sana. Jadi baiknya gimana Pak Ustadz? Sedangkan saya penasaran sama kesehatannya dia di sana. Waduh, ini mungkin khawatir ya. Kemudian saya jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti skenario Allah saja Pak. Pasti itu yang terbaik. Saya sarankan kepada semuanya, baik yang meminta bantuan langsung kepada saya, ataupun yang sedang mengerjakan sendiri, silahkan ikuti skenario Allah saja. Karena itu pasti yang terbaik untuk kita dan untuk Anda. Ya, silahkan. Kemudian beliau menjawab, baik Pak Ustadz. Nah, tiba-tiba Masya Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, selang beberapa hari si subscriber ini memberikan kabar yang sangat menggembirakan kepada saya dan tentunya lebih menggembirakan kepada beliau yang sedang meminta bantuan kepada saya, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberikan chat kepada saya, assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau mengabarkan kalau hubungan saya dan target sudah membaik. Nah, ini hanya selang beberapa hari saja. Tadi pas nelpon dia bilang, jangan tinggalin aku ya Mas. Waduh, Masya Allah ya. Ini hanya hal yang aneh ya. Awalnya wah ngancam-ngancam, awas kalau kamu datang ke saya, nanti kamu akan lihat ya. Kamu akan lihat saya nikah sama orang lain. Waduh. Hal-hal yang saya sih lucu aja melihat kisah seperti ini. Tiba-tiba malah dia yang akhirnya jangan tinggalin aku ya Mas. Duh, Masya Allah. Ini ya. Kemudian saya jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin Allah tambah ijabahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi bagi Anda yang sedang berikhtiar meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinkan saja bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat mudah sekali untuk memberikan ijabah kepada Anda ketika kita yakin dan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta bantuan dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai baru 3 hari ini gimana ya, kok ini setelah gantung foto kok tambah parah. Nah, jangan seperti itu. Jangan langsung bersuudzon. Wah, ini kayaknya nggak diijabah nih. Kalau begini kayaknya sulit ini. Nah, jangan. Silahkan ikuti saja dulu skenario yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena ini pasti adalah sesuatu yang paling baik dan terbaik untuk kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai setelah kita gantung foto dan berdoa kepada Allah, ternyata ketika kita tunggu ijabahnya malah tambah parah. Kemudian kita malah ngedon. Ini kayaknya gak diijabah nih. Jangan dulu suudzon kepada Allah. Inilah yang terbaik untuk kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah yang dialami oleh salah satu subscriber saya ini, ternyata betul. Skenario Allah itu sangat-sangat yang terbaik ya. Jadi silakan Anda yakinkan saja ketika kita mungkin memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memakai gantung foto dan bakaran yang saya biasa lakukan, ternyata malah tambah parah. Jangan langsung kaget, jangan langsung suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu semua merupakan sebuah proses yang akan kita alami dan Allah Subhanahu wa taala berikan ijabahnya dengan skenario yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu subscriber yang meminta bantuan untuk menarik janda. Ada juga yang namanya ini saya sembunyikan, ada juga sama-sama ini menarik janda, akan tetapi ini kisahnya hanya
sedikit ya, chatnya hanya saya simpan sedikit dikarenakan ini chatnya mungkin sudah tertutup beberapa lama. Assalamualaikum Pak Ustadz, gimana kabarnya Pak Ustadz? Ini sama, nah ini namanya saya tutup dikarenakan ini sebuah privasi. Dulu pernah dibantu sama Pak Ustadz. Alhamdulillah Pak, istri yang saya inginkan sekarang dia sudah mau dan mau diajak nikah. Yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, apakah amalan yang Pak Ustadz kasih ke saya tetap harus dilanjutkan terus atau bagaimana? Nah ini juga sama-sama ini. Ini saya kasih kontak juga Pak namanya. Sama-sama untuk menarik janda juga ya. Jadi ini sekaligus kisah 2 subscriber yang menarik 2 janda. Masya Allah. Mudah-mudahan bagi Anda yang mungkin sedang berikhtiar menarik istri atau menarik anak atau menarik janda atau menarik siapa saja yang mungkin Anda inginkan, pintakanlah pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa taala secara yakin dan istiqomah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ijabahnya kepada Anda dan kepada kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Saya cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.